di dalam istirahat kami sepanjang malam hingga pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Ini semua karena anugerah yang Kau berikan atas setiap kami. Kau berikan kekuatan yang baru, hari yang baru, nafas yang baru buat setiap kami. Terima kasih untuk semua anugerah yang telah Tuhan berikan atas setiap kami. Hari ini Tuhan, Kau sediakan waktu kami untuk kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu, memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah hadir pagi hari ini, juga memberkati jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Tuhan, tolong hentarkan mereka, sampaikan di tempat ini, mereka boleh bersama-sama dengan kami untuk bersukacita, memuji dan mengagungkan nama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan ibadah raya pagi hari ini, dari awal pertengahan ke akhirnya. Tuhan Yesus sendiri yang bekerja atas setiap kami, memberkati setiap pelayan-pelayan, baik WL, singer, pemusik, LCD, soundman, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapan Allah menyertai buat hidup pelayan-pelayan-Mu Bapa, sehingga kami semua yang hadir, kami boleh diberkati, kami boleh dikuatkan melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Allah Roh Kudus, Kau turunkan malaikat surgawi-Mu untuk membentengi gedung gereja-Mu, sehingga seluruh jemaat pagi hari ini mereka boleh bebas melepaskan untuk kerinduan mereka ketemu dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh bebas meninggikan nama-Mu, mereka boleh berfokus untuk memuliakan nama-Mu pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus namanya. Haleluya, amin. Sama-sama kita katakan, dan tiada Tuhan
Love, yeah, good.
Murnikan kami ya Bapa lewat kebenaran firman-Mu, sehingga kami boleh menjadi domba-domba milik Tuhan yang senantiasa hanya mendengar suara Tuhan sebagai gembala yang baik. Oleh karena itu Tuhan, kami telah menyiapkan tanah hati kami yang paling subur, sehingga ketika firman-Mu menyapa setiap pribadi kami, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Namun sebaliknya, firman Tuhan akan menjadi berkat yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, berkenanlah Tuhan berbicara kepada kami, oleh karena kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pendapat yang bilang begini: jangan menilai seseorang dengan melihat tampilan depannya. Itu lihat rumah sakit jiwa yang gedungnya megah, ternyata dalamnya gila semua. Oleh karena itu, jangan sensi dengan apa yang saya ajarkan. Yang penting dicatat ayat-ayatnya, diperhatikan keterangan saya, dan kemudian dicocokkan dengan Alkitab. Jika yang saya beritakan sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh gembala yang baik, kita harus mengamini untuk berubah. Sebab jika tidak, kita bukan termasuk domba-domba milik Dia. Oleh karena itu judul hari ini renungan kita, saya beri judul domba hanya mengandalkan suara gembalanya. Bapak Ibu, domba hanya mengandalkan suara gembalanya. Saya kagum dengan buku ini. Mengapa? Karena ini adalah kitab suci yang berasal dari Sang Pencipta. Mengapa demikian? Saya tidak sempat berpikir mengapa Yesus yang adalah Tuhan itu kemudian mengandaikan Anda dan saya itu sebagai domba milik Dia. Dan Dia menyatakan dirinya sebagai gembala yang baik yang telah menyerahkan nyawanya bagi saudara dan saya agar kita itu hidup, agar kita selamat. Bapak Ibu, ternyata menurut ilmu kehewanan, domba yang bulunya bisa dipakai untuk wool itu tadi adalah binatang yang punya kelemahan, yaitu domba punya rabun jauh, memandang jauh domba tidak bisa. Tetapi domba ini dikaruniai pendengaran yang sangat istimewa. Bukan nangkepnya tajam saja, bukan, tetapi bisa niteni, bisa faham, bisa hafal, bisa membedakan ini suara gembalaku atau bukan. Bapak Ibu, kita nonton videonya lebih dulu ya. Itu nanti di video nanti diceritakan di padang rumput gembalaan itu ada banyak domba yang lagi makan rumput.
jelas ada gembalanya yang asli. Kemudian dipanggilkan profesi yang sama, yaitu ya seorang gembala. Ada dua gembala yang bukan gembala yang memiliki domba tersebut. Yang dua ini dipersilahkan lebih dulu. Ayo, domba yang lagi di padang rumput itu panggilan supaya domba itu merapat ke kamu. Dua orang. Dan yang terakhir adalah domba gembala yang asli sebagai pemilik domba itu tadi yang memanggil. Kita tonton lebih dulu videonya. One more time. Oh, one is. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. Oh, this is amazing. Oh my God. He's still having fun. Oh my God. This is amazing. One more. You scared them. Yeah, Eunice made him go away. Oh my God. Was that cool or what? Oh my God. You will never have the same again. Oh my God. I can't believe the way they were coming. Bapak Ibu, inilah gambaran kita terhadap Tuhan Yesus. Tadi ada 3 gembala. Yang asli 1 yang menggembalakan domba tadi, yang 2 bukan. Suaranya beda. Tetapi domba ini bisa niteni, bisa bedakan mana suara gembalaku, mana yang bukan. Ketika dipanggil oleh gembala yang bukan gembalanya, domba ini cuek, tetap makan rumput. Dia tidak menghiraukan. Padahal sama-sama profesinya, sama-sama gembalanya. 2 orang nyoba, tidak direken. Tetapi ketika sang gembala yang asli memanggil, mereka langsung merapat ke arah suara di mana gembala tadi memanggil. Dan gembala ini tadi kemudian jalan di depannya dan domba-domba ini mengikuti dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita baca Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai 15. Biasakan membaca ayat firman Tuhan itu lebih dulu minta tolong, judulnya dibaca, begitu loh, supaya memudahkan kita dalam menafsirkan, supaya memudahkan kita untuk mengetahui pembicara itu nafsirnya ngawur atau tidak. Selalu judul ini menolong kita. Judulnya adalah Gembala yang Baik.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Maksudnya ahli Taurat, orang Farisi yang mengajar dulunya. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Perhatikan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup, urusannya dengan keselamatan, dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bukan karena saudara kaya, tetapi karena engkau hidup manunggal marang Gusti, maka kita itu akan dilayakkan oleh Tuhan mendapat kemuliaan bersama Kristus karena kita hidup di dalam persekutuan dengan Dia. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Bapak Ibu, saya terangkan singkat, di dalam bacaan ini berarti ada gembala yang baik yang menyerahkan nyawa buat saudara dan saya sehingga kita itu hidup tidak binasa. Gembala yang baik juga menyatakan diri, aku ini pintu menuju ke domba-dombaku. Sebab apa? Di dalam kehidupan ini ternyata gembala yang baik itu punya perwakilan, yaitu gembala domba atau pendeta yang menyuarakan suaranya dia, yang masuk lewat Tuhan Yesus lewat pintu, yang melayani dengan tulus, yang memberitakan firman seperti isi hati Kristus. Itu adalah perwakilan gembala yang baik yang akan membawa domba-domba milik Kristus bisa mengenal suara gembala yang baik, mengikut kepada dia dan diselamatkan. Tetapi ada pendeta atau gembala domba upahan yang tidak masuk lewat pintu tapi lompat pagar.
yang disebut mereka adalah seorang pencuri dan perampok. Mereka tidak bertanggung jawab atas keselamatan domba-dombanya. Oleh karena itu, jangan saudara hanya berpikir gereja yang gede, yang megah itu pasti mendengar suara daripada gembala yang baik. Belum tentu, ya. Rumah sakit jiwa tadi juga megah, isinya gila semua. Hati-hati, ya, hati-hati. Nah, Bapak Ibu, ketika ada bahaya yang mengancam, yang dilakukan oleh gembala upahan apa? Dia lari, menyelamatkan dirinya. Dia tidak menghiraukan keselamatan daripada domba-dombanya. Sebab apa? Tujuannya, pikirannya cuma satu, mendapatkan keuntungan dari jemaat, mendapatkan keuntungan dari domba. Sebab dia adalah gembala upahan. Sing penting dia dapat, kamu sakarepmu. Nah, Bapak Ibu, lihat, orang bisa percaya bukan tanpa sebab. Bukan tanpa sebab. Kita lihat, kita ulang dulu ya, ayat 14 dan 15. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa. Dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Terjadi saling kenal antara kita dengan Tuhan. Disamakan antara Tuhan Yesus dengan Bapa. Mengapa? Karena dia juga bilang, bersabda dalam Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Berarti ada satu persekutuan yang tidak terpisahkan. Ada hubungan yang sangat intim. Demikian pula kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita punya hubungan yang sangat istimewa, sangat dekat, maka kita akan dikenal oleh Dia dan kita akan mengenal Dia. Bapak Ibu, Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai dengan 20 mengingatkan kepada kita supaya Tuhan Yesus mengenal kita, kita mengenal Dia. Syaratnya adalah ini. Biasanya dengan orang yang terkenal, kita seringkali bilang, Bapak Joko Widodo saya kenal. Sebab beliau adalah Presiden Republik Indonesia, di mana kita sebagai rakyatnya. Tetapi sebaliknya, Bapak Presiden Joko Widodo bilang, karena rakyatku begitu banyak, kamu siapa? Nah, Yesus Kristus Tuhan bersabda, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ada silang saling pengenalan yang begitu dalam. Oleh karena Yohanes 14 ayat 15 sampai 20 inilah yang saudara dan saya jalani. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anda mengasihi Tuhan, pasti semua perintah Anda lakukan. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tuhan Yesus di dalam kita dan kita di dalam Dia dan Dia di dalam Bapa. Inilah yang tadi juga disebutkan di dalam Yohanes pasal 10 ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sebab apa? Kita ada di dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tidak terpisahkan. Bukan setiap kali kelimpahan saudara harus berpikir, wah iki oleh duit akeh. Bukan. Yesus Kristus Tuhan datang, itu urusannya menyelamatkan kita, bukan jadikan kita kaya. Bukan. Karena itu mindsetnya harus diubah. Anda harus dimurnikan dengan pengajaran yang benar, supaya Anda tahu, mengenal suara gembalamu yang seperti apa. Nah Bapak Ibu, manusia siapapun yang ada di dalam, termasuk yang ada di dalam kitab suci, ternyata itu punya ciri, yaitu semangat hidupnya atau rohnya itu hanya pada satu titik tertentu. Oleh karena itu saudara harus mengenal nanti ya, setiap orang itu punya ciri, yaitu semangat hidupnya atau rohnya itu hanya menunjuk kepada satu titik tertentu saja. Saya ngasih contoh. Begitu saudara tahu nama Musa, saudara ingat Taurat Musa. Musa ini yang terima hukum Taurat. Begitu saudara ingat nama Daud, saudara langsung ngomong apa? Mazmur Daud. Begitu saudara ingat nama Salomo, saudara langsung ingat dengan apa? Hikmat Salomo. Begitu saudara ingat nama Yohanes, saudara langsung ngomong apa? Yohanes Pembaptis. Sebab setiap hari pekerjaannya, gaweannya baptis orang. Dan berkhotbah, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Begitu saudara ingat nama Yesus Kristus Tuhan kita, saudara ingat Yesus Mesias, anak Allah yang hidup, Yesus Sang Juru Selamat. Saudara, orang percaya itu diawali karena dia mengenal siapa yang dipercayai. Yohanes 10 ayat 11, sabda Kristus bilang begini, akulah gembala yang baik, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Satu tok. Tidak urusan saudara jadikan kaya, enggak. Dia datang menjadikan kita sebagai dombanya itu selamat, dan tidak pernah bilang dijadikan kaya, enggak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Dia pun tidak pernah berjanji siapa yang setia kepadaku akan bebas dari masalah. Enggak pernah.
Tetapi dia pasti berjanji, aku akan menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Nah Bapak Ibu, terjadi resiko antara domba dan gembala. Domba harus pinter niteni, membedakan mana suara gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya untuk aku sehingga aku hidup, aku diselamatkan. Sebab apa? Ada gembala upahan yang jumlahnya lebih banyak daripada yang asli di sekitar kita. Hati-hati. Kalau saudara salah menangkap, saudara dibinasakan loh. Hati-hati. Tetapi satu sisi yang lain, gembala domba, pendeta juga punya resiko. Seperti Bapak Gembala Pendeta Sutopo dan Ibu ini punya resiko. Kalau beliau tidak menyuarakan suara gembala yang baik, berarti dia dicap oleh Tuhan Yesus sebagai gembala upahan yang tidak menuntun domba kepada sang pemilik sehingga mereka diselamatkan. Hati-hati. Songgone abot yang namanya pendeta sebagai perwakilan gembala yang baik harus menyuarakan apa yang disuarakan oleh gembala yang baik. Bapak Ibu, saya memberikan contoh ekstrim sekali. Hanya karena kedekatan saya berani memberikan pengajaran yang seperti ini. Bapak Ibu, kebiasaan Anda datang di awal minggu memasukkan persembahan di kotak ini tidak perlu dirubah. Tidak perlu dirubah. Syukur-syukur jumlahnya ditambahi jika Anda diberkati lebih. Tidak perlu dirubah. Sebab apa? Yohanes pasal 14 ayat 15-20 tadi kan mengajarkan kepada saudara dan saya, bukti saya mengasihi Tuhan, bukti saya mencintai Tuhan, saya melakukan semua perintahnya. Tuhan tidak butuh duit. Amin. Sebab apa? Dia maha kaya. Tetapi pendeta butuh duit. Orang yang mengasihi Tuhan, satu paket tidak boleh kurang dari satu. Yang pertama, dia mengasihi keluarga gembalanya. Satu. Sebab apa? Pendeta gak nyambut gawe, butuh mangan, butuh urip. Dari siapa? Dari janji Tuhan memelihara lewat jemaat yang diberkati lebih. Satu. Kedua, bukti saudara mengasihi Tuhan, saudara mengasihi pekerjaan Tuhan, gereja dengan segala isinya ini tadi, kegiatan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, bukti Anda mengasihi Tuhan, Anda mengasihi sesama yang lain seperti dirimu sendiri. Tiga hal ini jadi satu. Bapak Ibu, saya ndak ngutik-ngutik rezekinya pendeta, ndak. Bahkan saya ngomong, nek iso tambah. Ya. Tetapi yang saya ingin luruskan supaya pendetamu dan kalian itu tidak salah di hadapan Tuhan. Istilah persepuluhan mulai hari ini saudara renungkan, gantinen. Nah, saudara malah bingung. Wah, padahal khotbah pendeta ngomongnya lek ngekei persepuluhan, kamu akan diberkati berlimpah-limpah anak cucumu. Kamu akan diangkat naik terus, tidak pernah turun tapi naik terus. Jadi kepala bukan ekor. Jabatanmu dipromosikan. Kamu akan dapat bonus, dapat warisan.
dilepaskan dari sakit penyakit, dibebaskan dari malapetaka. Iku lek ngomongnya pendeta, bacanen sih. Bacanen. Gedung yang megah tadi loh, rumah sakit jiwa tadi. Ternyata isinya wong gedeng kabeh. Paham Bapak Ibu? Bacanen. Kalau saudara mengenal Yesus adalah gembala yang baik, dia datang menyerahkan nyawanya untuk saudara diselamatkan, bukan dijadikan kaya. Kalau dia menjadikan kaya, 12 rasul itu pasti lebih kaya dari pendeta zaman sekarang. Mengapa? 12 rasul ini orang istimewa Bapak Ibu, sama 12 suku. Saudara tak tunjukkan dulu biar nanti Anda tahu. Wahyu pasal 21. Judulnya Yerusalem yang baru. Ayat 12 sampai 14 ya. 12 suku, 12 rasul, itu istimewa. Rasul Paulus tidak masuk di sini ya. Dia adalah rasul angkatan lain. Wahyu 21 ayat 12 sampai dengan 14. Judulnya Yerusalem yang baru. Dan temboknya besar lagi tinggi dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Kalau Tuhan Yesus kepengen jadikan saudara kaya, rasul iki sugih dhisik wis pasti. Ndak. Tetapi yang jelas jangan sensi dulu, saya ndak ngutik-ngutik rezekine pendeta. Ndak. Saya hanya keberatan dengan istilah persepuluhan. Mengapa? Karena ini mengandung banyak kesalahan jika Anda lakukan. Mengapa kesalahan? Persepuluhan bagian daripada hukum Taurat. Lukas 16 ayat 16. Saudara lihat dulu. Ini kalau di handphone saudara itu keluar tulisannya merah. Artinya sabda ini keluar dari mulut Tuhan Yesus langsung. Ya. Merah di handphone saudara. Tuhan Yesus bersabda begini, Lukas 16 ayat 16. Saudara lihat judulnya, setia dalam perkara yang kecil nasihat. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes. Berarti setelah lewat zaman Yohanes wes ndak perlu lagi. Mengapa? Karena semua nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Itu para nabi. Kenapa hukum Taurat ndak laku lagi, ndak usah lagi? Karena Tuhan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Di mana? Kita lihat Galatia 3 ayat 10 sampai 13. Saudara lihat Galatia pasal 3 ayat 10 sampai dengan 13. Ayat 10 sampai 13. Karena semua orang yang hidup dari pekerjaan hukum Taurat berada di bawah kutuk. Lah kok sampean balik ke sana? Begitu loh saudara, saya itu ngeman jenengan, begitu loh. Saya itu ngeman keluarga sahabat saya, ojo ke sana, keliru. Nanti solusinya ada.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis dalam kitab hukum Taurat. Kalau saudara cuma melakukan satu, saudara keliru. Jumlah hukumnya Taurat itu jumlahnya 613. Saudara melakukan 612, kurang sitok, oh gak lulus, gitu loh saudara. Yang bisa memenuhi ketentuan hukum Taurat cuma satu pribadi, Yesus Kristus Tuhan tok. Oleh karena itu dia datang menggantikan saudara dan saya sebagai kutub hukum Taurat karena dosanya kita. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas. Karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Tetapi dasar hukum Taurat bukanlah iman, melainkan siapa yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi saudara harus melakukan 613 total, betul semua. 13. Kristus telah menebus kita dari kutub hukum Taurat. Kita lu wis ditebus, sampean balik maneh. Sopo sing nebus nanti? Dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Dia sudah menggenapi hukum Taurat sehingga saudara tidak perlu ke sana. Tetapi orang yang sensi dengan pelajaran saya, pasti dia tadi akan ngomong begini, Pak Roni, ayatnya ojo dipotong. Tadi saya baru baca Lukas 16:16. Ya wes, wong saya tidak pernah motong ayat ya, tak tambahi sitok. 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Saudara, yang dimaksud oleh Tuhan hukum Taurat yang mana? Hukum Taurat yang tidak boleh batal adalah yang ditulis oleh jari Allah sendiri 2 kali di loh batu. Sing pertama dibanting Musa pecah, Tuhan ngomong Musa nggawe loh batu maneh, munggah maneh. Ditulis lagi oleh Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan berkenan nulis 2 kali di loh batu, berarti ini penting. Ini yang tidak boleh batal, sebab ini 10 perintah Allah ini tergantung seluruh kitab Nabi dan hukum Taurat itu ada di sini. Di mana? Kita lihat Matius pasal 22 36 sampai 40. Saya tidak suka motong ayat. Saya ini penafsir sing jujur gitu loh. Wong ora duwe kepentingan apa-apa. Terima amplop lek dipaksa. Kemana saya dipaksa ya, saya akhirnya tak tompo ae, tak belikan ayam, Bu. 5 kotak ya. Matius 22 ayat 36 mulai sampai 40 ya. Judul bacaannya hukum yang terutama. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, yang vertikal. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu. Ternyata yang horizontal itu sebetulnya sama dengan yang vertikal. Ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum yang vertikal dan horizontal inilah tergantung seluruh apa? Hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya tidak motong ayat. Gitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mengapa hukum Taurat tadi itu saya bilang salah? Sebab yang pertama itu Taurat yang kita harus tinggalkan. Kedua, penerapan zaman sekarang pendeta itu keliru. Sehingga saya bilang kalau sampean terapne seperti itu, kalian itu pencuri dan perampok uang milik suku Lewi. Mengapa? Kita lihat Bilangan pasal 18 mulai ayat 25 sampai 28.
Saudara, suku Lewi itu ada dua, yang bisa jadi imam dan penata layanan. Yang tadi di sini itu penata layanan, ada WL, singer, pemain drum, keyboard, ini penata layanan. Iki sing duwe, termasuk sing jaga parkir, bagian keamanan, itu yang punya persepuluhan. Lah terus gembalaku ditaruh di mana? Gembala sampeyan itu keturunannya Harun. Harun dan anaknya laki-laki tok yang boleh jadi imam. Kalau putu wedok gak oleh putu lanang, buyut wedok gak oleh buyut lanang, yang laki tok jadi imam. Ditaruh oleh Tuhan di tempat yang sangat terhormat, mewakili Tuhan, gak usah ngurusi persepuluhan. Tetapi ini sing duwe setelah ngelumpuk nih semua dapat 100 juta. Gembala sampeyan itu adalah wakil daripada Tuhan sing nompo 10% teko 100 juta tadi. Lah zaman sekarang ndak, sama pendeta di PKB kan begitu. Sing iki cuma dikepiuri amplop lek enek kan begitu saudara. Kleru. Oleh karena itu saya cari win-win solution supaya sahabat-sahabat saya yang melayani Tuhan sebagai pendeta itu boleh benar-benar menjadi perwakilan gembala yang baik. Saya tidak ngungkreh-ngungkreh rezekinya, tapi amplopnya diganti tulisannya. Nanti ya, sekarang kita lihat dulu ya. Bilangan pasal 18 mulai 25 sampai 28. Lihat, ini salahnya di sini. Makanya saya selalu bilang, kalau Bapak Ibu tidak cocok dengan video saya, silakan saya dikritik, saya diundang seminar Yowani, saya budal ambek Pak Frantok disertai Roh Kudus, musuh sak Indonesia wani. Iki lho Alkitab, gitu loh Bapak Ibu. Bukan saya kepintaran enggak, tetapi karena firman Tuhan yang melindungi saya. Bilangan 18 mulai 25. Tuhan berfirman kepada Musa, lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi, garis bawahi, dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu orang Lewi mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhanmu dari persembahan persepuluhan itu. Nek ngumpul 100 juta kayak 10% kepada siapa? Lanjut. Dan persembahan itu akan diperhitungkan sebagai persembahan khususmu, sama seperti gandum dari tempat pengirikan dan sama seperti hasil dari tempat pemerasan anggur. Secara demikian kamu pun harus mempersembahkan sebagai persembahan khusus kepada Tuhan sebagian dari segala persembahan persepuluhan yang kamu terima dari pihak orang Israel, dan yang dipersembahkan daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan haruslah kamu serahkan kepada Imam Harun. Begitu Bapak Ibu. Jadi imam itu gak ngurusi persepuluhan seperti pendeta kepo zaman sekarang. Keliru Bapak Ibu. Kalau Anda keliru, berarti nangkep swara dari gembala yang baik, Anda pasti keliru. Nah padahal besok menjelang ajal, orang itu pasti mikir, opo sing wis tak tabur. Saudara kena khotbah saya ini yang tidak mau berubah, besok menjelang ajal meh mati, saudara kepikiran pasti. Saudara pasti kepikiran. Sebab apa? Dari dulu Tuhan yang bicara tentang keselamatan itu bermusuhan duit yang bicara hawa nafsu. Kamu tidak bisa setia kepada dua tuan. Nah, jika kamu setia kepadaku, kamu musuh Mamon. Nek kamu setia ambek Mamon, kamu musuh aku. Apa gunanya seseorang memiliki dunia dengan segenap isinya jika jiwanya binasa? Bapak Ibu, kemudian Yesus Tuhan
Gembala yang baik itu difitnah. Difitnah. Dengan kata-kata bilang begini. Tuhan Yesus mengajarkan persepuluhan di perjanjian baru ada di mana? Ayo. Ini fitnah. Saudara, kita lihat Matius 23 ayat 23. Saya terangkan lebih dulu. Dan seperti biasa, saya minta Anda baca apa? Judulnya apa? Bacaan. Judul itu penting. Ayat 23, Anda tarik ke belakangnya, ayat sebelumnya, nyari judul, ketemu di ayat 1. Judulnya apa? Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mengecam itu mengkritik, gak setuju, ngamuk. Apakah betul dia mengecam? Kita lihat Matius 23 bunyinya apa? Didahului dengan kata celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Oh, bener lek ngono ngamuk. Bukan sedang ngajarkan tapi sedang ngamuk, sedang mengecam. Buktinya apa? Didahului dengan kata-kata celakalah. Ditujukan kepada ahli Taurat dan orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selai, adas manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Saudara, garis bawahi kalimat yang penting biasa dibuat plesetan. Yang satu harus dilakukan, yang satu yang mana? Persepuluhan, adas manis, selai dan jintan. Dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain adalah kesetiaan, belas kasihan dan keadilan, jangan diabaikan. Tafsirnya gimana? Bapak Ibu, yang namanya selai, adas manis dan jintan itu adalah tanaman untuk bumbu masak. Tidak pernah ditanam di tanah yang luas, tapi ditanam secara tumpang sari, yaitu ada ditaruh di sela-sela tanah sing kosong, itu ditanduri. Ahli Taurat, orang Farisi disebut kamu munafik. Kenapa? Karena mereka suka ingin mencitrakan diri jadi wong sing jujur, wong sing suci. Hasil selai, adas manis dan jintan itu ndak banyak, harganya juga murah. Tapi karena mereka ingin dianggap suci dan jujur, ini dihitung sama dia. Sing remeh-temeh itu loh ditunjuk, nah, tak bayar, aku gak gelem, aku katutan sak-rupiah pun gak gelem. Ini ahli Taurat orang Farisi ingin nunjukkan dia jujur. Nah, Tuhan Yesus ini ngamuk, mengkritik. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Yang lain ini adalah keadilan, kesetiaan dan belas kasihan. Ini yang paling penting di hukum Taurat. Tuhan Yesus bilang, nek sing remeh-temeh aja sampean iki lho utekmu ndek endi, ya. Nek sing remeh-temeh aja kamu lakukan, harusnya utekmu itu ya juga mikir. Ini yang lebih penting pasti mbok utamakan, begitu loh. Mosok sing terutama malah mbok abaikan, sing sakjane ora perlu. Itu malah mbok tunjukkan untuk mencitrakan diri. Itu yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, akibat persepuluhan, ya, saya setuju anak kecil itu datang dengan persembahan. Cucu saya kalau berangkat ke gereja datang ke saya, tak goleknya duit anyar mesti. Yang misi kencang dari BI itu buat persembahan. Untuk supaya apa? Mereka itu sama melakukan kepada Tuhan harus lebih daripada kepada manusia. Kita gendong anak cucunya kita, ada yang Pak Puh ngasih permen, kita langsung ngomong, ayo ngomong apa? Terima kasih, pakai tangan yang baik. Ini tekon yang Tuhan mesti ngasih persembahan sebagai bukti dia berterima kasih. Namun apa yang terjadi? Kita lihat brosur ini terjadi, kita tayangkan, kita lihat. Persepuluhan itu diterapkan di sebuah gereja besar yang lagi booming ya di Jawa Tengah, ya.
Kurang lebih Anda bisa kira-kira pendetanya siapa, mantune yo pendeta, anak yo pendeta, ya. Ini diterapkan untuk anak-anak kecil. Alasannya apa? Menerapkan ketaatan sejak usia dini. Saudara, kesalahanku akan diulang mulai bayi. Ini saudara, diterapkan duit jajane bocah cilik iku ijik ditarik mana. Kantor pajak Indonesia tidak melakukan seperti ini. Bapak entuk bati bayar pajak, ini bersih pisan, dikekne anake ora ditarik. Gusti Allah luweh nemen, ngerti ya? Bapake wis bayar persepuluhan, anake dikek duit jajan ditarik maneh. Lah iki nek anake berbagi mbek koncone, sing 20.000 dikekne koncone 20.000 bayar maneh. Iso ping 3 gitu. Ngerti Bapak Ibu? Ini putrinya Pak Topo mesti ngerti karena cedak ambek para pengusaha. Nah Bapak Ibu, sekarang diganti dengan apa amplop itu tadi? Kalau saya tidak boleh pakai istilah persepuluhan. Tadi janjinya pengkhotbah kan palsu. Kalau tidak percaya sampai yang terus nih. Maliaki 3 ayat 10 ditambah 11 12 sembarang. Bunyinya poyo enek. Kamu diangkat naik terus gitu. Kamu dibebaskan dari malapetaka, dibebaskan dari sakit penyakit, ndak ono. Tuhan cuma berjanji panenmu tak jagai dari belalang pelahap. Sehingga panennya itu jadi hasilnya banyak, Israel jadi kaya. Tidak utang tapi ngutangi bangsa yang lain. Itu janjinya. Dan tingkap langit yang dibuka, saudara bisa tulis di situ. Sama dengan Ulangan 28 ayat 12, yaitu langit yang dibuka itu apa? Dikei udan, gitu saudara. Bacaanan. Ulangan 28 itu judulnya itu adalah berkat, ayat 1 sampai 14. Ayat 12 Tuhan buka pintu langit perbendaraannya, yaitu Tuhan menurunkan hujan. Zaman dulu pekerjaannya itu cuma jadi petani dan peternak. Lah kalau diberi hujan, tanah itu memberikan buah, padang rumput metu rumpute, peternak nggawa domba, hewan ternaknya makan rumput di sana. Lah pendeta zaman sekarang bumbune kakean gitu saudara ya. Dibebaskan dari sakit penyakit, dilepaskan dari malapetaka. Saudara, tidak setiap orang sakit disembuhkan. Tetapi setiap orang percaya karena kematian Tuhan Yesus itu diampuni dosanya. Bedakan itu, saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemudian diganti dengan apa? Amplopnya sampean tulis sekarang, persembahan kasih kepada Tuhan Yesus. Bawahnya dalam kurung, untuk pemeliharaan keluarga pendeta Sutopo. Dari keluarga Bapak Yohanes, Bapak siapa? Tulisan. Kenapa kok demikian? Saudara, Tuhan Yesus itu ngajari saudara. Matius pasal 25 ayat 31 sampai 40. Matius 25 pasal 31 sampai 40. Judulnya bacaan penghakiman terakhir. Ibarat orang sekolah ini UNAS. Lulus apa gak di sini, saudara, ya. Neraka surga di sini. Yang janji siapa? Yang dawuh siapa? Buka di handphone warnanya abang. Itu keluar dari mulut Tuhan Yesus sendiri. Ini janjinya dia, bukan janji palsu khotbah Maliaki 3:10 oleh pendeta.
Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, pendetamu ndak nyambut gawe, butuh mangan ojo sampai keluwen. Bapak Ibu, sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Ayat 40 adalah rekening pribadi Tuhan Yesus, dibuka untuk umum. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, yaitu yang lapar, yang haus, yang telanjang, yang sakit, yang sebagai orang asing, yang di penjara, kamu telah melakukannya untuk akunya huruf besar. Saya kembalikan kepada Pak Gembala, Ibu dan keluarganya dan jemaat untuk merenungkan khotbah saya hari ini. Anda tetap mau pakai persepuluhan sakarepmu, ya. Tetapi kalau Anda adalah domba yang mendengar suara gembala yang baik, Anda tentunya akan mempertimbangkan apa yang saya sudah khotbahkan. Mengapa? Karena dengan Anda rubah, jemaat dan pendetanya itu benar di hadapan Allah. Mengapa? Kalau Anda pakai persepuluhan, saya tidak yakin Anda kasih 10%. Nantikan video saya akan ditayangkan Pak Fran. Judulnya apa? Persepuluhan abal-abal. Saudara yang mempersembahkan persepuluhan dengan tidak tepat 10%, Anda dikutuk oleh Allah. Mengapa? Kita lihat. Tadi kan Maleakhi 3 ayat 10 kan? Kita baca mulai 8. Maleakhi 8, 9, 10. Saudara lihat. Dan ketika Tuhan mengutuk saudara, saudara akan punya nasib seperti Ananias dan Safira. Saudara lihat, tidak usah resiko gitu loh. Maleakhi 3 ayat 8, 9 dan 10. Kalau saudara mempersembahkan tidak 10%, bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Kasus ini itu karena apa? Persembahan persepuluhan itu macet. Adanya di mana? Maleakhi pasal 2 ayat 8 dan 9. Catatan itu nanti dipelajari, ya. Macet. Tuhan minta, ayo bayar. Kalau enggak kamu tak kutuk. Mengapa kok macet? Karena imam ngajar ngawur. Ya, imam ngajarnya ngawur. Makanya imam di dalam Maleakhi pasal 3 itu diolok-olok sama Tuhan. Aku akan mematahkan lenganmu dan menyeret engkau, melempari mukamu dengan kotoran binatang. Itu imam dimarahi sama Tuhan. Ayat 9. Kamu telah kena kutuk, tetapi kamu masih menipu aku. Ya, kamu yang dikutuk siapa? Seluruh bangsa. Nah, ayat Maleakhi 3 ayat 10 itu kalau kamu bayar, kutukan ini tak tarik gitu loh.
Terus kemudian kamu kalau bertobat kamu tak berkati, bayaran maneh. Itu zaman dulu, bukan zaman sekarang. Nah oleh karena itu berbahaya kalau Anda pakai istilah persepuluhan gak pas 10%, kamu bisa dikutuk oleh Tuhan. Bapak Ibu, kita akan pulang dengan merenungkan, enake tetap gawe persepuluhan atau persembahan kasih kepada Tuhan Yesus. Untuk DKI dalam kurung untuk pemeliharaan keluarga pendeta Sutopo. Ndak ngongkreh-ngongkreh rezekine pendeta saya, ndak ya. Nah Bapak Ibu, karena apa? Saya tahu Anda punya gembala terhadap jemaat yang miskin. Mereka peduli. Mereka peduli. Jemaat yang tidak mampu diperhatikan, dipelihara. Bukan kemudian sing miskin ditinggali karena gak ada hasilnya, bukan. Justru lewat KTB gembala sampean itu ngundang, ayo siapa yuk, ojo wedi gak enek sing ngopeni, karena mungkin dia adalah janda seorang diri yang tidak punya siapa-siapa. Golek mati sing kayak peti jenazah barang sopo, sing berangkat nih sopo. Gembala sampean itu siap untuk melayani mereka yang miskin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu jangan dikasih kolom terus nama pendeta Sutopo ya, cimene gitu ya, jangan ya. Tuhan Yesus kaya ya, Tuhan yang kita sembah itu hebat ya. Yang penting jemaat itu setia ya. Berkat itu dari mana datangnya? Tuhan berkuasa ya. Apa yang diajarkan tadi itu memang benar saudara ya. Banyak gembala, banyak pendeta sing meleset tentang perpuluhan banyak. Tapi pendeta lek sing temen itu jarang, kadang sing percaya. Pendeta sing abal-abal, mohon maaf, suka bojo-bojo begitu, itu seneng. Jemaat Tuhan itu seneng gitu saudara. Pengajaran pada pagi hari ini itu pengajaran yang benar, mengajarkan saudara dan saya menuju mana? Kerajaan surga. Dahsyat firman Tuhan pada pagi hari ini, jelas saudara. Saudara pelajari, saudara baca lagi satu persatu ya, supaya kita ini dibenarkan Tuhan ya. Bapak Ibu semua, mari kita tambah hari tambah setia, tambah mengasihi Tuhan. Cuman saya sing rada melongso Pak Roni, dikasih nama saya jangan ya saudara, jangan rasanya saya melongso saudara ya. Tuhan yang saya layani itu Tuhan yang kaya, Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Saudara mau memberi dan tidak memberi itu urusan saudara dengan Tuhan, bukan dengan gembala, bukan dengan pendeta ya. Tapi pengajarannya begini saudara, pada pagi hari ini jelas memang harus di apa ya, beras itu bisa putih itu apa? Beras itu supaya putih diapakan? Disosok saudara, disosok. Sosok itu apa? Ditumbuk. Nah ini saudara-saudara dan saya ditumbuk oleh pengajaran firman Tuhan supaya iman kita menjadi putih, tidak abu-abu ya, tidak remang-remang saudara. Jadi saudara jelas mengerti pengajaran Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi persoalanmu, semua solusi itu ada di tangan Tuhan Yesus ya. Semua masalah, semua sakit penyakit, solusinya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Problem dalam rumah tanggamu, problem dalam pekerjaanmu, solusinya hanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara, angkat tinggi-tinggi itu roti dan dengarkan firman Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang makan,
Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, ambillah, inilah tubuhku. Ini huruf merah, saudara. Jadi yang terakhir itu sangat penting. Saudara mengambil daging Tuhan Yesus Kristus yang terpecah-pecah di atas kayu salib. Dosamu, pelanggaranmu diampuni oleh Tuhan. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tolong dibuka cawannya. Sudah semuanya? Kalau belum, saya tunggu saudara, supaya semuanya kompak ya. Dan Tuhan Yesus berkata kepada mereka, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Apa yang ada di tangan kananmu itu bukan anggur lagi, tetapi menyatu dengan darah Kristus. Mari kita minum, saudara. Darah Tuhan ini sangat luar biasa. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang lemah dihiburkan, yang ada persoalan dalam rumah tangganya, Tuhan memberi solusi, Tuhan memberi jalan keluar. Haleluya. Kau berkati hamba-hambamu yang sudah bekerja pada pagi hari ini, baik song leader, singer, baik pemain musik, LCD, hambamu terlebih yang sudah mengajarkan kepada kami menjadi jemaat yang mengerti, jemaat yang peduli akan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati Pak Roni Tuhan, bersama Pak Fran Tuhan, sakit mana tanah yang diinjak oleh kaki hamba-Mu berdua, tanah itu boleh menjadi pusaka berkat bagi hamba-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan keluarga, anak-anak dan cucu-cucunya. Demikian Engkau sudah memberkati seluruh jemaat-Mu, semua pemain musik LCD Tuhan, song leader, singer, Tuhan memberkati dengan dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, kehebatan-Mu tidak pernah berubah, mujizat-Mu tidak pernah berubah,
kuasa-Mu tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan sudah mengajarkan kepada kami, kita menjadi mengerti dan menjadi benar di dalam ibadah kami, pelayanan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya kita katakan